Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra min syuhuril hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun wa taqullaha wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswatuna Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang nikah, saya ingatkan Mas Restu Gunawan dan Mbak Nadila Zulfa khususnya dan umumnya kita semua. Nikah ini bisa dilihat dari 3 aspek atau bahkan 4 aspek. Aspek yang pertama, nikah ini adalah ibadah. Karena nikah merupakan perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tawbalakum minan nisa. Maka nikahlah oleh kamu perempuan yang kamu sukai atau perempuan yang kamu cintai. Aspek yang kedua, nikah tidak hanya bisa dilihat sebagai ibadah, tetapi nikah juga merupakan ujian bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami. Ketika suami tersebut mau diangkat derajatnya di sisi Allah, maka hal itu semua tergantung bagaimana sikap dan perilaku suami tersebut terhadap istrinya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisaa ila karim wa ma ahana nisaa ila la'in." Tidak ada laki-laki atau suami yang mulia kecuali suami tersebut yang selalu memuliakan istrinya, dan tidak ada laki-laki atau suami yang terlaknat kecuali suami tersebut yang selalu merendahkan istrinya. Artinya jelas bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada seorang suami yang selalu memuliakan istrinya, ada seorang suami yang selalu menghormati istrinya, ada seorang suami yang selalu meratukan istrinya, maka Allah akan memuliakan suami tersebut. Kebalikannya, ketika ada seorang suami yang menghinakan istrinya, bahkan merendahkan istrinya, maka Allah akan melaknat suami tersebut. Ini nikah dari segi ujian bagi seorang laki-laki. Yang ketiga, nikah sebagai misalkan ghalidah, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Ingat, pada hari ini, pada jam ini, pada waktu ini, di tempat ini, Mas Restu Gunawan berjanji di hadapan Allah pada hakikatnya dan di depan dan disaksikan oleh kita semua. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk menerima Mbak Nadila Zulfa. Tidak hanya menerima nikahnya saja, tidak hanya menerima kawinnya saja, tetapi lebih dari itu menerima Mbak Nadila Zulfa sebagai amanah atau titipan yang Allah titipkan kepada Mas Restu. Maka yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para suami yang beriman, jagalah dirimu dan istri anakmu dari siksa api neraka. Ini nikah dilihat ditinjau dari segi misalkan ghalidah,
perjanjian yang kuat antara Mas Restu Gunawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang keempat, nikah sebagai nikmat dan juga sakinah. Kenapa nikah dikatakan sebagai nikmat dan sakinah? Karena siapapun ketika dia hidup sendiri dan belum mendapatkan pasangan, maka dia belum mendapatkan sakinah atau ketenangan. Hal ini kita bisa melihat bagaimana ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan belum diciptakannya Siti Hawa. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga sendirian, Nabi Adam sering termenung sampai akhirnya ditanya oleh Allah, wahai Adam, apakah surga ini kurang nikmat-nikmat ya Allah? Terus apa yang membuat kamu selalu termenung, selalu bengong? Kata Nabi Adam, ya Allah, saya ingin punya pendamping dari jenis saya sendiri, dari jenis manusia. Maka diambillah salah satu tulang rusuk Adam, ciptakanlah dari tulang tersebut seorang makhluk yang sama jenisnya dengan Nabi Adam, yaitu manusia, yang dinamakan dengan Siti Hawa. Maka dinikahkanlah Siti Hawa dengan Nabi Adam. Setelah dinikahkan, maka Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau beserta pasanganmu Siti Hawa di surga ini. Dengan kata lain, di dalam ayat tersebut jelas yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan, mesti harus ada pasangan atau pendamping. Maka dimensi yang keempat, nikah ini sebagai alat untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, dan juga kenikmatan. Maka terakhir pada khutbah nikah ini sebelum ijab kabul, saya berpesan dan berwasiat sama Mas Restu Gunawan, ikhlaskan dan luruskan niat di dalam hati kamu menikahi Mbak Nadila Zulfa, diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhu Muhammadun karim, wa nahnu kulluna ala dzalika minasyahidin wa syakirin, wa aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha